Firman Tuhan hari ke-42, 11 Februari tahun 2026, Kitab Ayub pasal 1 ayat 21, perikop, Ayub berserah pada Allah. Dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-42, tanggal 11 Februari tahun 2026, diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21 dengan perikop berserah pada Tuhan. Itulah perikop pada hari ini. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itulah nats pada hari ini. Dan kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Februari tahun 2026. Dikatakan, berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Itulah topik dalam bulan Februari, dijabarkan dalam Amsal pasal 13 ayat 13, dikatakan sebagai berikut. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada Tuhan atau perintah, ia akan menerima balasannya. Jadi kembali kepada topik tadi, berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Di sini kita tetap menyampaikan untuk bisa berbahagia taat kepada Allah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Dan itu disampaikan dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Dan dikuatkan dengan Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Untuk kita taat kepada Tuhan, kita harus percaya kepadanya. Dan jangan mengandalkan pikiran kita. Akui kedaulatan Tuhan, maka jalan kita akan menjadi lurus. Itulah, kalau kita mau taat pada perintah Tuhan, kebahagiaan akan kita terima. Dan untuk meyakinkan jerih payah kita supaya tidak sia-sia, maka dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan,
apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan sepenuh hati dan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan berkat dan balasan sesuai dengan kehendaknya. Dan supaya kita berdiri teguh dan tidak goyah, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, berdirilah tegak, jangan goyah, giatlah bekerja untuk Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tadi dikatakan berbuat baik, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita akan menuai pada saatnya bila kita tidak lemah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus tetap giat bekerja untuk Tuhan, supaya jerih payah kita tidak sia-sia. Dan dalam kitab dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, orang yang bertahan dalam penderitaan dan tahan uji dalam menghadapi situasi, dia akan mendapatkan mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 10 dikatakan bahwa setia sampai akhir zaman, tidak bercacat, dan menuruti firman Tuhan, dan menjalankan karakter Allah, kasih, setia, keadilan, dan kebenaran, maka mahkota kehidupan yang kekal akan diterima dan tidak akan diganggu oleh pencobaan-pencobaan yang sangat dahsyat pada bumi ini saat menjelang akhir zaman. Jadi setia sampai akhir penghakiman, sampai akhir zaman. Kategori akhir zaman dan penghakiman ada dua. Akhir zaman bagi kita setiap saat. Tapi penghakiman adalah pada saat Yesus datang kedua kali, kita semua diadili, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Penduduk surga dan bumi berjadi satu, dan bumi lama lenyap, langit lama hilang, datanglah Yerusalem yang baru, disitulah datang penghakiman. Maka berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Dia akan mendapatkan balasan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Ayub, orang yang saleh, setia kepada Tuhan, dan selalu tidak pernah melakukan kesalahan. Bahkan dia punya harta, kaya, anak, semua dimanfaatkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau anak-anaknya misalnya berpesta pora, pada waktu pagi hari dia menyucikan anaknya, memberikan kurban persembahan kepada Tuhan supaya anak-anaknya tetap suci. Nah, di sini kita lihat ayat hari ini dikatakan, aku telanjang dari kandungan ibuku, dan kembali pun yantinya adalah telanjang. Kemudian
apa yang ada padaku adalah merupakan titipan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, saya tetap setia kepada Tuhan. Mengapa terjadi ayat ini? Apa latar belakang adanya pernyataan Ayub bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Apa latar belakang? Nah, di sini kita lihat bahwa latar belakang daripada ayat ini adalah respon Ayub setelah kehilangan segalanya, seluruh harta, hamba, dan juga 10 anaknya. Dan kita tahu sejarahnya. Pada saat iblis dipanggil oleh Allah ke surga rapat, Allah bangga terhadap Ayub. Dan dengan tegasnya Allah mengatakan, lihat hambaku Ayub. Dia sangat memuji dan memuliakan aku dan tidak pernah imannya goyah sedikit pun. Kata Allah kepada iblis. Datang si iblis. Ya, memang Ayub memuji engkau karena dia punya harta. Coba tidak punya harta, dia akan menghujat Allah dan tidak akan memujimu dan meninggalkan Tuhan. Wah, akhirnya Allah mengatakan, wah ini kau iblis kok jadi bisa begini. Sekarang begini ya, silahkan. Hartanya itu kuasamu, silakan habiskan. Tapi nyawanya adalah milik saya. Dia akan tetap memuji dan memuliakan saya. Iblis turun. Maka dengan segera dia menghabisi semua hartanya, hambanya, dan juga anaknya yang 10 orang. 7 laki-laki, 3 perempuan. Semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Lembunya habis, kerbaunya habis, semua binatangnya habis, hartanya, dan anak-anaknya semua meninggal. Apa yang terjadi? Keluarlah kata-kata Ayub. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak goyah iman. Walaupun hartanya habis, anaknya semua meninggal, tapi iman Ayub tidak goyah. Dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Setelah itu, iblis dipanggil lagi oleh Allah. Ditantang oleh Allah. Ayub, bagaimana kau lihat hambaku itu? Dia tidak goyah sedikit pun. Kau lihat, imannya tidak berubah. Dia tetap memuji aku walaupun hartanya habis, anaknya meninggal. Datang si iblis. Masih ada alasan daripada si iblis. Dia mengatakan, ya, memang kalau dia masih sehat, dia pasti memuji kau. Coba kalau dia sakit, jatuh sakit, pasti meninggalkan engkau, katanya. Wah, ini keterlaluan nih si iblis nih. Datang Allah berjanji kepada, oke iblis, sekarang
boleh kau sakiti dia, tapi nyawanya adalah milik saya. Dan pendek cerita, iblis kembali turun, maka Ayub menjadi sakit borok dan tidak bisa tidur di lantai, harus tidur di atas daun. Dan dengan terjadi seperti ini, bahkan teman hidupnya, istrinya mengatakan, masihkah kau memuji Allah? Keadaanmu seperti sekarang ini, sudah habis harta, habis anak, dan sakit. Sudahlah, jangan lagi lah kau memuji Allah. Apa kata Ayub? Engkau hanya menerima yang baik saja kepada Allah, tidak mau menerima seperti sekarang ini. Ingat katanya, baik atau buruk apapun terjadi, kita tetap memuji Tuhan. Tidak goyah iman Ayub. Nah, dari perikop ini dapat kita ambil semacam latar belakang daripada perikop ini dan menjadi poin-poin yang perlu kita garis bawahi dalam perikop ini. Poin pertama adalah ujian iman dan integritas. Ayub saleh hanya karena diberkati Tuhan. Penderitaan ini diizinkan Tuhan untuk membuktikan bahwa kesetiaan Ayub tulus, bukan seperti dugaan iblis. Dia memuji Tuhan karena dia tetap setia walaupun kehilangan segalanya. Jadi ujian iman dan integritas yang teguh dari Ayub. Dia saleh bukan karena banyak harta, tapi harta itu pun mendukung dia untuk saleh. Tapi habis pun harta itu, dia tetap tidak berubah sedikit pun. Di sinilah iman dan integritas Ayub yang sangat tinggi. Kemudian poin kedua adalah kesadaran kedaulatan Tuhan. Dan Ayub melihat bahwa ini adalah hak prerogatif Tuhan. Dia sadar. Maka kita juga mengatakan bahwa Amsal 3 ayat 5-6 percaya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita. Akui kedaulatan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi. Ayub merasakan hal ini. Kau yang memberi, kau yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saya lahir telanjang. Saya kembali pun telanjang. Tidak apa-apa. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Disinilah kesadaran kedaulatan Tuhan pada Ayub. Bahwa dia sangat mengagungkan Tuhan. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu dan materi dan keadaannya, keluarganya adalah titipan ilahi, bukan hak milik permanen. Ia menerima bahwa Tuhan berhak memberi dan mengambilnya. Jadi dia katakan bahwa keluarga, anak, harta, itu bukan hak permanen. Hanyalah titipan. Di sini kita sering memang orang menganggap bukan titipan harta dan milik kita itu selalu milik kita. Sehingga kita sulit memberikannya kepada orang lain. Padahal pada saat kita menghadap Tuhan, tidak ada yang kita bawa sedikit pun. Harta kita yang di bank miliaran, triliunan, tidak ada artinya semua. Selesai. Disinilah Ayub mengatakan, kedaulatan Tuhan. Dia sadar dengan hal itu. Kemudian poin ketiga adalah kerendahan hati
dan kepasrahan. Jadi pasrah dan rendah hati. Dia tetap rendah hati, tidak sombong. Walaupun terjadi seperti itu, dia tetap memberikan pasrah kepada Tuhan. Nah, ungkapan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, telanjang pula aku akan kembali ke sana, menunjukkan kerendahan hati mendalam bahwa manusia tidak membawa apa-apa saat lahir dan mati. Sinilah, kalau ada manusia yang menyombongkan diri, sudah keterlaluan. Jadi dengan rendah hati, karena lahir juga tidak bawa apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa, maka kita wajib untuk rendah hati. Walaupun kita punya harta banyak, segalanya kita miliki, kita tidak perlu sombong. Jangan menyombongkan diri. Maka dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin bukan miskin harta, mungkin hartanya triliunan. Atau orang miskin sama sekali tidak punya apa-apa. Tapi miskin di sini adalah miskin dalam iman, dan dia adalah tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita miskin, kita berdosa, kita perlu pengampunan. Di sinilah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kalau kita mengaku miskin di hadapan Tuhan, maka kerajaan surga menjadi milik kita. Jadi banyak orang mengatakan bahwa berbahagialah orang miskin. Oh, kalau gitu orang kaya tidak. Tidak, itu salah. Orang miskin di hadapan Tuhan adalah miskin dalam hal pikiran. Dia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan itu. Pengakuan pribadi bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka tadi dibilang, telanjang aku datang, telanjang aku pulang, dan tidak punya apa-apa. Sinilah kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Ayub. Kemudian poin yang keempat adalah penyembahan saat musibah, atau sama dengan respon iman. Apakah Ayub berubah pada saat musibah datang? Bagaimana responnya? Kita lihat di sini bahwa meskipun berduka berat, mengoyak jubah, dan mencukur rambutnya. Kalau di Yahudi, kalau sudah mengoyak jubah dan mencukur rambut, bahkan membuat debu ke kepalanya, itu sudah penderitaan yang luar biasa. Meskipun dia mengoyak bajunya dan mencukur rambutnya, Ayub tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan memberontak dan sekaligus mematahkan paradigma iblis. Apa paradigma iblis? Kalau dia sudah tidak punya harta, sudah habis semua segalanya, dia akan meninggalkan Tuhan. Ternyata paradigma iblis salah. Ayub tidak bergeser dari iman dia kepada Tuhan. Jadi penyembahan dia pada saat berduka, respon iman dia tidak berubah sedikit pun. Kau yang memberi, kau yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu pernyataan yang sangat spektakuler. Tidak. Jangan orang-orang kalau sudah hilang, stres, mungkin gila. Banyak orang stres. Anak mati, harta habis, stres. Tapi Ayub tidak. Saya lahir telanjang, kembali pun telanjang, terpujilah Tuhan. Inilah
teladan yang sangat bagus pada kita. Nah, kemudian poin kedua, apa tujuan utama Ayub? Nah, tujuan utama adalah mengajarkan sikap penyerahan diri total melalui bahwa segala berkat adalah titipan. Jadi dengan adanya di pikiran segala berkat itu adalah titipan. Ini penyerahan total. Itulah tujuan utama daripada perikop ini. Jadi pengakuan kedaulatan Tuhan. Yang pertama. Kedua, iman yang teguh, tidak bergeming, kokoh. Kemudian kerendahan hati dan kesadaran diri, sadar siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat adalah respon terhadap penderitaan. Tidak berubah sedikit pun dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Walaupun ada teman-temannya Elihu, Sopar, dan juga Eliezer, tapi dia tetap tidak berubah. Banyak orang mengatakan, "Udahlah, kau bertobatlah." Tidak. Ini saya tahu adalah prerogatif daripada Allah. Hanya katanya, saya siap berpengadilan. Apakah saya salah? Dia menantang Allah memang. Tapi itulah dengan kebulatan tekad daripada Ayub. Nah, kemudian apa pesan moral daripada, bagaimana pesan moralnya kepada kita dengan peristiwa ini? Tetap bersyukur, rendah hati, dan menyembah Tuhan dalam segala situasi, baik saat menerima berkat maupun menghadapi penderitaan. Jadi pesan penting moral ini adalah kedaulatan Tuhan tetap kita akui. Jadi baik dalam keadaan susah bagaimanapun kita tetap setia kepada Tuhan, tidak bergeming. Itu pesan moralnya. Nah, kemudian adalah ketulusan iman, sikap rendah hati, dan juga adalah penerimaan tanpa mengeluh. Jadi penderitaan sebesar ini Ayub tapi tidak mengeluh sedikit pun. Kalau orang biasa sudah pasti nangis atau harta habis, anak semua mati, pasti mengeluh. Luar biasa Ayub. Dia tidak mengeluh sedikit pun. Karena filosofi dasar dia sudah pegang. Saya lahir telanjang, saya juga kembali telanjang, ya. Kau yang memberi, kau yang mengambil, terserah. Wah, ini luar biasa. Inilah contoh konkret orang yang teladan, yang bisa kita teladani untuk menguatkan iman kita supaya kita tetap bertahan pada firman Tuhan. Tidak goyah sedikit pun. Nah, kemudian bagaimana penerapan daripada ayat ini? Nah, belajar merelakan dan tetap menyembah Allah dalam segala situasi. Jadi dalam kehidupan kita minta belajar untuk merelakan dan tetap menyembah. Apapun terjadi dalam hidup kita, kita tetap rela kalau memang kita setia kepada Tuhan. Tadi Ayub mengatakan bahwa harta, anak, semua milik kita itu adalah titipan. Tidak ada hak milik permanen. Itu yang mau ditentukan, titipan. Kalau itu tidak ada hak milik permanen, kenapa kita stres kalau terjadi seperti itu? Nah, itu yang disampaikan dalam penerapan perikop ini. Rela dan tetap menyembah Allah dalam segala situasi. Jadi poin-poin kita lihat dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Pertama adalah
mengembangkan sikap syukur dan rela. Apa yang kita miliki adalah titipan Tuhan, bukan hak milik permanen, sehingga siap ya melepaskan ketika Tuhan mengambilnya. Jadi karena Allah sebagai pencipta langit dan bumi, kita harus siap melepaskan ketika Tuhan mengambilnya. Itu yang pertama. Jadi mengembangkan sikap bersyukur dan rela. Ini harus kita pedomani. Penerapan yang kedua adalah menyembah dalam kesusahan. Tetapi ya, memuji Tuhan walaupun kehilangan harta dan anak. Jadi tetap memuji Tuhan walaupun kehilangan harta dan anak. Jadi menyembah dalam kesusahan. Jadi tidak perlu dia stressing and energize. Tidak perlu stressing and death. Tapi dia dengan adanya kesusahan itu dia memakai prinsip stressing and energize. Bukan stressing and death. Banyak orang kalau terjadi seperti stressing and death, artinya dia stres, jadi gila, bahkan jadi mati. Tapi di sini dia stressing and energize, bahkan justru dia bersinergi memuji dan memuliakan Tuhan. Paradigma si iblis jadi melenceng sama sekali. Tidak ada hak si iblis. Walaupun paradigma sebelumnya dia menganggap manusia itu kalau diberikan harta, diberikan kekayaan, dia memuji Tuhan. Padahal itu salah. Tanpa harta pun, tanpa anak pun dia tetap memuji Tuhan. Kemudian penerapan yang ketiga adalah menjaga iman saat ujian datang. Jadi kalau ada ujian yang datang, kita menjaga iman. Tadi di awal kita mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang bertahan dalam penderitaan dan tahan uji, ya, tahan uji. Artinya percobaan itu dia tahan uji, maka akan mendapatkan mahkota kehidupan yang kekal. Di sini Ayub sangat menjaga iman saat ujian datang. Kita lihat, hilang hartanya, hilang anaknya, tapi dia tidak bergeser untuk memuji Tuhan. Nah, kemudian poin yang terakhir adalah kalau kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai 13, Paulus mengatakan bahwa bisa belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jadi tadi Ayub mengatakan, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Ini dikuatkan lagi oleh Paulus bahwa kita tidak perlu worry, tidak perlu lalu. Bahkan kalau terjadi hal-hal yang di luar daripada ekspektasi kita, dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 6 dikatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, ajukan permohonan dan jangan khawatir tentang apapun. Ajukan permohonan dengan doa kepada Tuhan. Hanya melalui doa kita bisa berhubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Dengan keteguhan iman Ayub tidak goyah sedikit walaupun kehabisan segalanya. Dan yang paling penting kita ambil adalah bahwa segalanya yang diberikan Tuhan kepada kita tidak ada hak milik
permanen. Itu adalah titipan. Anak, harta, dan segalanya. Kalau memang itu harus diambil, kita harus bersyukur. Jadi bersyukurlah dalam segala hal dan membuka jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Maka kita akan dihargai dan dihormati oleh Tuhan. Mazmur pasal 50 ayat 23. Bersyukurlah dalam segala hal, mengucap syukur dan membuka jalan Tuhan masuk dalam diri kita, karena itulah yang dihormati oleh Tuhan. Jadi inilah firman Tuhan pada hari ini, mengucap syukur dalam segala, seperti Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan rencana iblis ternyata salah paradigma, salah praduga, dan semua tidak terbukti. Walaupun iblis mengatakan begini, tapi Allah membiarkan itu dijalankan iblis, ternyata manusia sanggup menyelesaikan ujian itu dengan baik. Semoga kita semua bisa menyelesaikan dalam hidup kita ujian yang kita alami dan penderitaan yang kita alami, bisa menjadi cambuk bagi kita untuk tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Seperti di awal tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiranmu. Akui kedaulatan Tuhan, maka jalanmu akan diluruskan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk bersyukur atas setiap anugerah yang Engkau berikan, dan untuk menerima setiap keadaan dengan ikhlas. Dalam masa-masa sulit, bantu kami agar tetap teguh dalam iman, percaya bahwa semua hal ada dalam rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.